Pastinya bangga banget karena bisa ada rerun lagi dari musikal ini. Terus juga cast-castnya juga beberapa masih ada yang sama, bisa kenalan juga sama cast-cast yang baru. Jadinya tuh rasanya musikal di Indonesia tuh makin berkembang banget. Apalagi kita ini rerunnya 30 show, jadi benar-benar bisa ngasih banyak banget peluang buat orang-orang nonton musikal gitu, keluarga, buat liburan nonton musikal. Jadi bangga ya bisa terlibat kembali? Bangga banget pasti. Apa yang beda di tahun ini yang kamu rasakan? Mungkin pertama banget keluarganya ada yang besar, terus juga saya tahu beberapa juga dari ganti, dari aransemen lagu juga beberapa ada yang berubah. Jadi pastinya semoga bisa bikin penonton makin excited buat nonton karena bisa jadi pengalaman yang baru juga buat musikal. Mungkin kalau di 2025 ini tantangannya adalah karena kita keluarganya switch, jadi kita harus chemistry lagi satu sama lain, tapi nggak terlalu sulit sih itu ya. Karena kita sebenarnya dari awal udah bareng terus sih dari selama tahun lalu juga. Cuman ya kalau tantangan terbesar untuk yang tuh chemistry orang tua dan anak-anak ya pas di switch kayaknya ya begitu ya. Ya alhamdulillah senang sekali tentu saja bisa menjadi bagian dari musikal Keluarga Cemara 2025 karena saya pertama senang sekali dengan kerjasama antara para produsernya dari Indonesia Kaya, VCNMS Studios, kemudian juga dengan Artpreneur, Ciputra Artpreneur, dan juga karena saya sayang sama Cis Salmah juga sih, jadi begitu. Dan saya sama keluarga Cemara semuanya, jadi saya rasa sebuah kebanggaan dan seneng banget buat kembali lagi ke sini, seneng banget. Juga dari pihak scriptwriter juga harus bisa selalu update dan relevan sama yang sedang terjadi gitu kan. Karena kalau everything yang relevan kan memang jadi lebih menarik ya untuk yang bisa nonton gitu. Dan terus terangnya kenapa Keluarga Cemara ini berharga banget buat kita, dari gen Alpha sampai gen X ada semua. Jadi emang lintas generasi juga gitu, dari mulai pemerannya dan segala macam. Nih Mang Safri, jadi seluruh ini baru bergabung setahun ini, cuman saya udah lama. Ya, menurut orang lain sih seperti itu. Ceritanya memang agak berbeda mungkin ya dengan yang tahun sebelumnya. Dan kerjaan saya cuma lebih nyunda aja. Kalau di sana kan Sinyo kan sebelumnya kan Romlinya. Kalau saya lebih nyunda itu mungkin kelebihannya. Kalau suara sih lebih jelas dong. Bagus mereka, bagus dia Bimo, Bima. Dan yang pasti menyenangkan sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi pertunjukan kita semua ini bisa memberikan sebuah kenangan yang menarik untuk kita semuanya. Mak, ini kan paling baru bergabung. Tadi gimana rasanya, Mak? Kayaknya tapi ngeblend banget, Mak. Rasanya gimana? Sempat saya bawa mixer sih ya. Ya karena memang lumayan, kita rada intens ya pertemuannya. Sekitar berapa? Sebulan lebih ya? 2 bulan, Mang! 3 bulan itu bertemu intens dan waktu, dan alhamdulillah walaupun saya seperti ini diterima oleh mereka. Sensasi gimana lagu Bala-Bala Gorengan dibawakan secara musikal tari di atas panggung, ini indah dan megah. Mantap sekali, apalagi ada RSD ya. Tapi ya termasuk menyenangkan sekali. Alhamdulillah ada bakal di atas bangku pertama kali sih agak tinggi aslinya. Kalau deg-degan udah pasti, tapi kitanya juga biasa untuk bicara sama sepertinya ada. Ini Mang, Nanti besok ataupun nanti malam juga akan berubah lagi. Itu dapat dimanapun-nya. Apalagi apa yang harus dipersiapkan? Berarti kan pasti nggak boleh sakit. Sih, Mbak. Stamina ya. 2 jam latihan tiap hari 2 bulan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam setiap hari. Senin sampai kayak Jumat, jadi emang udah dikasih tahu latihannya bakal kayak atlet. Karena mesti bisa 3. Betul.
Dan juga sebenarnya sih yang paling penting belajar juga untuk bagi-bagi energi juga sih sebenarnya. Stamina harus, tapi kemudian mungkin ketika nggak bagian kita ya kita jangan terlalu cowaan juga, mungkin istirahat dulu. Jadi membagi-bagi itu penting banget sih. Karena bikin musikal itu sesuatu yang sangat kolaboratif lah. Emang the show is bigger than us as a person gitu loh. Jadi semuanya mesti Bertanggung jawab. bareng-bareng banget. Oke. Terus ini nanti pembagiannya gimana sih? Kalau dulu kan ada keluarga yang sendiri, nanti hari lain beda lagi gitu. Sama sih sebenarnya. Akan sama. Oh, sama. Tapi khusus untuk show yang hari ini siang ini dan nanti malam dua-duanya akan tampil berbeda act gitu. Jadi nanti malam kita gantian. Jadi keluarga yang ini adalah act 1, yang keluarga Tari act 2 gitu. Jadi kita switch act gitu. Tapi khusus untuk hari ini aja. Nah ini Bapak saudaranya. Silakan Bapak Pasha. Mas, gimana melihat reaksi penonton? Seneng banget, rasanya lega. Keringat kita akhirnya semoga bisa diterima, dan lihat reaksi beberapa momen-momen itu membuat kita rasa bangga dan rasa optimis akan sebulan ke depan ini. Semoga. Sebagai sutradara sendiri, bagaimana memaintain kesehatan dari para pemain? Sementara kan latihannya juga sudah lama dan berat. Gimana tuh guys? Mungkin dari pihak sinema sendiri menyediakan kesehatan bagi dokter kesehatan rutin nggak sih? Kita ada emergency procedure, kita ada maintenance procedure, kita juga ada seperti penawaran untuk disuntik, bahkan emergency kalau infus juga itu kita fasilitas itu ada. Cuman semua itu sesuai kebutuhan dan request dari kaset sendiri gitu. Untuk menjaga stamina, dan ini kita atur jadwal sehingga kondusif untuk kesehatan dan stamina mereka juga, tapi kondusif buat produksi juga. Mas, kalau dilihat pemeran Ais ini agak mirip. Apakah memang disengaja atau seperti apa? Ada yang bilang mirip, ada yang bilang nggak mirip. Ya bagus kan kalau mirip. Tapi nggak disengaja. Kita waktu audisi tahun lalu ketemu banyak sekali kandidat Ais. Banyak banget. Tapi we fall in love dengan Aisyah dan Karin, dan ya ternyata mereka akhirnya punya kesamaan tersendiri. Mungkin setelah latihan bareng dan punya objektif Ais yang sama, mungkin mereka bisa menemukan sinerginya gitu. Secara fisik membaur. Ya, secara fisik. Mas, mungkin target kedepannya apakah akan go internasional, Mas? Doain ya, pengen banget kita sih. Doain, kebetulan itu saya nggak bisa ngejawab itu, tapi tentunya itu impian kita semua. Menjadi sebuah impian besar untuk karya musikal Indonesia bisa diterima di luar. Tentunya udah ada sebelumnya, cuman kita pengen kita ikut jadi bagian dari sejarah itu. Pengen banget. Amin dulu aja. Kan selama 30 hari nanti di sisi selanjutnya ada kedepannya keluar kota juga. Itu juga pengen, cuman sementara ini sih kita belum diinfokan ya, Cass dan saya, mungkin itu rencana rahasia produser yang belum bisa di-share. Kalau misalnya bisa dosa produser silakan. Tahun ini kayaknya artis panggungnya lebih megah dan banyak ada motif. Mbak kan nonton tahun lalu kan, saya ingat. Mbak, gimana? Tahu. Terus kita nyanyi, jadi pendapat karakternya Romli, Apa dong? Karakter Romli juga lebih hidup ya kan. Berarti ada banyak banget perbedaan yang di-switch oleh Pasha bersama rekan-rekan. Bisa dijelaskan lebih lanjut mengapa jadi multimedia lebih banyak, artistiknya lebih megah dan lebih kelihatan magis ya. Makasih Mbak. Makasih Mbak. Cita-cita kita, cuman ya mungkin setelah kita 30 tahun lalu, terus kita break 1 tahun, tuh sempat duduk dan mengheningkan cipta, mengheningkan diri dan duduk dengan materi ini dan bisa berpikir ulang. Bahkan sebelum ada berita bahwa kita akan di-run gitu, atau akan ada tayang panggung di 2025. Jadi adalah beberapa wishlist yang kayak mungkin bisa begini ya, pengen dirubah begini kalau ada kesempatan lagi gitu. Cita-cita itu tuh udah ada gitu. Jadi yang kali ini mungkin masalah teknis dan masalah kerangka tuh karena udah jadi kita bisa lebih mengolah rasa. Itu yang aku banyak kerjasama dengan Cass, banyak tekankan dengan Cass.
rasa dan feel, juga membuat teknis-teknisnya, timingnya sesuai dengan rasanya cast, dimana itu adalah sebuah challenge yang terbesar gitu. Ya itu sih. Dan tentunya ini bukan dari saya aja, ini banyak sekali tim kreatif, head of department ya, dari technical director, dari lighting director, dan semua yang turut memberikan rasa dari teknis-teknis ini gitu.